Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qaharil azizil ghaffaril mukawwirul laili 'alan nahar tazkiratan li ulil qulubi wal absar tabsiratan li zawil albabi wal i'tibar. Walhamdulillahilladzi nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah nashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Kama qala Allah Ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati al-ayah. Wa kama qala nabiyyuna Muhammad ibn Abdillah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Al-hadis sadaqallahul azim. Ahlul Bait yang saya sayangi karena Allah, dari keluarga Bapak Jeffrey beserta Ibu yang saya sayangi karena Allah, berikut seluruh keluarga besar, para jamaah handai talan, saudara-saudara, para jamaah yang berbahagia. Alhamdulillah Allah hadirkan kita di rumah Ahlul Bait ini. Sebelum kita mulai kajian singkat kita hari ini, kita berdoa kepada Allah, semoga siapapun kita yang hadir, insya Allah Allah sehatkan badan kita, amin. Allah kuatkan jasad kita, amin. Allah tambah roh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah, amin. Allahumma amin. Ibu bapak yang saya sayangi karena Allah, siang hari ini saya mendapatkan amanah sebuah tema, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Sebelumnya saya mau tanya Bapak Ibu, adik-adik, abang kakak, apakah suara saya jelas? Jelas? Oke, Bapak Ibu, abang kakak yang saya sayangi karena Allah, kalau kita bicara berbakti kepada orang tua, maka kita akan memecahnya menjadi dua bab. Yang pertama, bab berbakti kepada orang tua saat kita masih hidup, saat orang tuanya masih hidup. Yang kedua, berbakti kepada orang tua saat orang tuanya sudah meninggal dunia, kan begitu ya? Nah, banyak anak itu saat orang tuanya hidup, dia tidak bisa berbakti. Yang ada orang tua dibikin air mata jatuh ke dalam akibat kelakuan anak. Dan nanti kalau orang tua sudah meninggal, dia juga tak berbakti juga. Saya ceramah sudah 20 tahun, sudah ratusan mayat yang saya mandikan. Saking seringnya saya memandikan jenazah, saya adalah saksi sejarah. Ketika ada orang tua yang meninggal dunia, itu harusnya yang memandikan adalah anak-anaknya, betul? Tapi saya pernah punya pengalaman yang tak bisa saya lupakan sebelum saya mengisi pengajian ini. Saya memandikan seorang jenazah ibu-ibu, punya anak 9. 9-9-nya sudah dewasa, artinya udah nenek-nenek betul dia ini. Anaknya 9-9-nya sudah dewasa. Satu ketika apa yang terjadi? Waktu saya ingin memandikan, itu harusnya ustadz dan ustazah itu kan tugasnya hanya menginstruksikan. Kalau bisa yang memandikan adalah anaknya, betul? Tapi yang terjadi apa? Saya ujungnya memandikan, anaknya satu sudah pingsan, satu melipat tangan, satu udah ngangak-ngangak, ngangong-ngangong, nggak jaleh. Akhirnya rupanya nih orang tuanya punya perban di betisnya. Saya minta sama salah satu anaknya, Bu, yuk bantu buka perban orang tua. Bukan saya tak mau buka, tapi kalau bisa anaklah yang membuka perban orang tua itu. Apa yang terjadi? Akhirnya anaknya betulak betundo. Tahu telak betundo? Ini orang apa nih, Melayu? Orang itu juga ya kan. Nyo betulak betundo. Kau ajalah. Dalam hati saya cemana ini.
Bu, tidak mau bantu buka pengabdian terakhir sama orang tua. Apa kemudian mereka bilang, ustazah aja lah, ustazah aja lah. Demi Allah adik-adik, saya saksi sejarah. Saya sudah 20 tahun ceramah, sudah lama saya memandikan jenazah. Apa yang terjadi? Waktu saya buka itu, perbannya jatuh belatung-belatung dari betis emaknya. Ini adalah bukti dan fakta 9 anaknya tak ada yang membereskan luka sakit gula emaknya. Inilah problem. Kadang orang tua ini dibesarkan anaknya S1, S2, S3, S cendol, S tontong, belum balas budi lagi, dia harus menikah dengan orang lain, betul? Dibesarkan anak S1, S2, S3, belum balas budi, dia udah dilarikan sama suaminya, betul? Yang ada cucu dititipnya ke kita, ya enggak? Jadi kapan kita butuh bantuan anak ini? Sebenarnya kalau kita meninggal dunia. Maka yuk kita bahas, bukan untuk anak-anak aja. Ini juga untuk orang tua, termasuk juga untuk saya. Bagaimana sih sebenarnya bakti kepada orang tua hidup dan cara bakti kepada orang tua meninggal? Bapak Ibu, orang tua itu adalah orang dalamnya Allah. Kalau orang tua ridha, Allah ridha. Kalau orang tua murka, Allah murka. Ustazah Nela kok berani ngomong gitu? Ada dalilnya. Ridallah ridal walidain, sukhtullah sukhtil walidain. Kalau orang tua ridha, Allah ridha. Kalau orang tua murka, Allah murka. Maka orang yang paling saya takuti di dunia ini bukan haters. Ya kan? Orang yang paling saya takuti di dunia ini bukanlah orang yang berghibah, orang yang memfitnah, bukan para penghujat. Yang paling kita takuti di dunia ini adalah orang tua. Jangan sampai orang tua menangis air mata jatuh ke dalam mengakibatkan kelukaan dari sikap kita, maka itu kita akan sengsara. Saya punya satu cerita sebelum saya masuk ke dalam satu poin. Ada teman saya, waktu saya tamat S2 dulu, waktu saya masih muda-muda dulu gitu ya. Waktu itu saya baru pertama ngajar jadi dosen di usia 21 tahun. Saya punya teman usia 30 tahun, 35 tahun. Lalu dia bilang kepada saya dengan menantang, Bapak Ibu, Ustazah, iya, kata Ustazah, kalau kita bakti dengan orang tua hidup kita aman, rezeki kita lancar, dunia kita mantap. Emangnya kenapa Pak? Saya tidak ada bakti sama orang tua. Saya tak pernah datang ke rumah orang tua. Saya tak pernah nelpon dia. Aman-aman aja hidup saya nyoh, kata dia. Naik juga jabatan saya kok, kata dia. Saya bilang sama dia, hati-hati Pak, Bapak itu bukan aman, Bapak sedang istidroj. Coba sebut, apa namanya? Apa namanya? Istidroj. Apa itu istidroj? Allah itu akan memberikan nikmat kepada orang yang maksiat. Kau tak sholat, ini nikmat. Kau tak puasa, ini nikmat. Kau tak bakti kepada orang tua, ini nikmat. Allah beri nikmat, naik jabatan rezeki banyak, naik jabatan rezeki banyak. Akhirnya apa yang terjadi? Sampai kapan? Hatta yataqatta, sampai Allah cabut nikmat itu secara mendadak. Saya bilang, kalau Bapak tak berubah, tunggu saat musibah datang. Kalau orang tua tak datang dikunjungi, orang tua tak diramahkan, sibuk saja sama istri, sibuk saja sama anak, lupa sama orang tua. Tengok aja nanti cakap saya. Bukan saya yang cakap, tapi Allah yang cakap. Kalau kalian diberi nikmat, tapi kalian tak taat, akan ada musibah. Tidak lama, 3 bulan setelah itu, betul langsung di PHK Bapak Ibu. PHK putus sudah. Telepon lagi saya, Nel, iya waktu itu kejadian COVID kan. PHK masal, ternyata aku di PHK. Itu istidroj, maka harus berubah. Nah makanya ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, kakak-kakak yang saya sayangi karena Allah, ada juga kadang-kadang gimana sih caranya biar sukses cepat. Jadi adik-adik nih, zaman sekarang nih harus sukses cepat. Kenapa? Karena kehidupan semakin sulit. Kalau kita mau sukses dunia, sukses akhirat, satu aja caranya, senangkan hati kedua orang tua kita, maka dunia kita di tangan kita. Saya ulang ya, kalau bisa menengok muka kita ini, orang tua kita itu senang, maka senang dunia kita. Makanya kalau ada yang nanya sama saya, Kak Nela, Ustazah Nela, Bu Nela, cemana saya pengen sukses cepat? Kamu pengen sukses cepat, pengen tepat datu, atau suksesnya terus? Pengen terus lah. Oke, kalau terus pengen jalan tol atau VIP, jalan tol lah. Kalau pengen jalan tol, pengen paket reguler atau premium, premium lah. Senangkan hati orang tuamu, maka dunia akan di tanganmu.
Jadi sebenarnya sesimpel itu hidup kita, abang, kakak, ibu dan bapak. Ya, itu menjadi prinsip saya. Orang tua saya tak sekolah, SD tak tamat. Bapak saya sakit-sakitan sudah 30 tahun. Dan itu yang menjadi motivasi saya untuk saya bisa sukses sebelum waktunya. Orang tua saya orang susah. Sampai akhirnya saya berkomitmen dalam hati, ya Allah, kalau memang keridhaan Engkau kepada saya bergantung kepada keridhaan mak bapak saya janji akan buat mak bapak saya senang dunianya, merasa paling beruntung punya anak kayak saya. Saat itulah Engkau akan ridho kepada saya. Nah, akhirnya saya cepat mencari banyak aktivitas, saya cepat untuk kuliah, saya nggak main-main, nggak ada saya pergi jalan-jalan selama masa muda saya. Sehingga sampai sekarang, mak saya apapun yang dia mau, saya kabulkan. Tidak ada, apapun yang dia mau, saya kabulkan. Dengan bapak, emak, umroh dia, saya umrohkan. Udah pergi umroh, nyampe di Pekanbaru, berkelahi, Raudhah itu yang mana? Lupa dia yang mana Raudhah. Yang mana ya Pak? Yang ini Pak, kemarin. Berangkat aja lagi, berangkat terus. Sampai kapan pun mak saya pengen berangkat, saya berangkatkan. Sampai dia lelah untuk umroh. Nah, ketika udah senang hatinya, maka insya Allah tenang dunia kita. Kita doakan nih, semoga anak-anak yang ada di keluarga ini menjadi anak yang soleh-soleh, sukses, bisa membahagiakan orang tua dengan akhlaknya, amin. Membahagiakan orang tua dengan ilmunya, amin. Membahagiakan orang tua dengan hartanya, amin. Nah, tapi prosesnya itu adalah yang pengen saya sampaikan, tak bisa kita membahagiakan orang tua dengan harta, minimal dengan akhlak, minimal dengan doa kepada orang tua. Jadi Bapak Ibu yang saya sayangi karena Allah, dulu banyak anak yang menangis kalau dimarahi maknya, betul? Tapi sekarang banyak orang tua menangis akibat kelakuan anaknya. Dan ini adalah ciri tanda akhir zaman. Tidak di sini, di mana-mana ya. Saya tidak menghakimi di sini, tidak ya. Nah, artinya apa ini terjadi? Nauzubillah. Maka ibu-ibu, bapak-bapak yang saya sayangi karena Allah, bakti kepada orang tua itu adalah kewajiban. Maka pintar pun kita, tapi kalau kita tak bakti saat mereka hidup, maka kita tidak akan pernah sukses. Sukses pun kita nggak barokah hidup kita. Sebelum saya lanjutkan, saya berani jamin janji. Ini ada anak muda sini, banyak adik-adik. Nih, nanti coba tes ya dek ya. Yang udah tes aja, saya sampaikan, saya jamin. Atau ibu-ibu yang sudah menikah tapi baru-baru menikah ada, expired semua nampaknya. Coba ya, saya berani saksi Bapak Ibu, manusia yang paling gampang dibahagiakan itu orang tua. Coba nih, membahagiakan hati suami apakah gampang? Payah, maunya banyak. Membahagiakan istri apakah gampang? Susah, maunya banyak. Tapi manusia yang paling gampang dibahagiakan adalah orang tua. Tak percaya? Coba nanti habis acara ini adik-adik pergi beli stick barbecue rib eye. Ada mayones di dalamnya, kemudian ada pakai black pepper. Bawa pulang, kasih ke maknya yang separuh matang, yang tak masak-masak kali sticknya. Harga mahal, kasih. Apa kata dia? Nda ini makan mak dona. Kalau dia tak suka, letakkan lagi, keluar beli salah lauk, kasih ke dia. Oh, ini baru mantap nak. Nah, membahagiakan orang tua itu sesuatu yang mudah, tapi banyak anak yang tak paham. Dan saya sedih Bapak Ibu yang saya sayangi karena Allah. Kadang-kadang saya dakwah dari muda ya Bapak Ibu ya. Kadang-kadang ada anak tuh di luar dia ramah. Apa kabar Besti? Aman. Sehat ya? I miss you. I love you. Udah lama kita nggak ketemu ya, syalalala gitu ya. Pokoknya dengan kawannya dia ramah. Tapi orang tuanya di rumah sakit, dia lewat-lewat aja, nauzubillah. Dia tak peduli sama sekali. Bagaimana mungkin bisa jadi anak yang sukses kalau itu sikap dan sikap dan akhlak kita? Maka pertanyaannya adalah saat mereka hidup, apa yang mesti kita lakukan? Saat mereka meninggal, apa yang mesti kita lakukan? Yang pertama, saat mereka hidup adalah patuhi mereka, sami'na wa ata'na. Apa namanya? Sami'na wa ata'na. Buat adik-adik, buat abang-abang yang masih punya orang tua atau ibu-ibu yang masih punya orang tua, senangkan hati orang tua. Dengan apa? Dengan akhlak yang baik. Coba adik-adik yang kakak sayangi karena Allah, kemarin saya habis penelitian
dan penelitian saya sudah diterbitkan dalam bentuk jurnal bersama teman saya, bahwa anak sekarang kalau ditanya beda dengan anak dulu. Tapi bukan yang di sini baik semuanya nih ya. Kalau dulu kami ditanya sama orang tua kami, mau kemana nak? Mau pulang mah, gitu ya. Lagi apa nak? Lagi makan mah, gitu ya. Udah makan belum? Udah mah, kan gitu ya. Kalau sekarang di penelitian ini udah terbit ini, 73,7% anak-anak sekarang kalau ditanya sama emaknya, udah makan? Udah. Mau kemana? Pulang. Mau sekolah enggak? Enggak. Jadi enggak ada ujungnya gitu loh. Enggak mah, paham enggak ibu-ibu ya? Enggak mah. Udah mah. Enggak ada ujungnya. Nah ini entah apa problemnya kita juga enggak tahu nih. Entah sensorik motoriknya enggak bergerak, sehingga pada akhirnya yang terjadi adalah itu, wallahu alam bisawab. Maka yang pengen saya sampaikan, yang pertama adalah kalau orang tua memanggil, kalau orang tua ngomong, maka yang pertama sami'na wa ata'na, dengan akhlak dulu. Itu paling utama. Orang punya banyak ilmu tapi tak punya akhlak, orang tak suka. Orang punya akhlak walaupun tak sekolah tapi Allah suka. Insyaallah. Yang kedua, Bapak Ibu, adik-adik, abang dan kakak yang saya sayangi karena Allah, pertama patuh, manut, nurut. Kalau orang tua memanggil, say yes. Dan kemudian ucapkan kalimat-kalimat yang baik. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu yang saya sayangi karena Allah, bahwa apa yang mesti kita lakukan kepada orang tua kita, buat ibu-ibu juga yang orang tuanya masih ada, maka saya pengen sampaikan, kalau orang tua kita sakit, maka apa tugas kita? Memperhatikannya. Ketika kita perhatikan orang tua kita, maka air matanya akan jatuh ke dalam. Kemudian dia terharu melihat sikap kita dan dia berdoa kepada Allah. Ketika orang tua itu sudah berdoa, maka insya Allah arsy akan bergoncang. Dan kalau arsy akan bergoncang, maka doa dia akan dikabulkan kepada kita. Insya Allah. Jadi tanyakan, ya, yang orang tuanya jauh, yang kita anak kos, apa kabar mah? Udah makan belum? Komunikasi. Jadikan orang tua sebagai teman terbaik kita. Nah, kemudian yang ketiga, pertama tadi sami'na wa ata'na. Yang kedua, ketika dia sakit, perhatikan dia. Ya, sebagaimana dia memperhatikan kita ketika kita kecil. Dan kemudian yang ketiga, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, jangan menyela omongannya. Apa itu menyela? Memotong. Ya, orang tuanya baru ngomong 1, dia udah ngomong 10. Orang tuanya baru ngomong 2, dia udah ngomong 20. Pertama dia berdosa, kedua kehilangan berkah dalam hidupnya, yang ketiga kehilangan ridho orang tuanya. Hati-hati. Nauzubillah. Saya sering bilang sih ke teman-teman saya, jangan bikin sakit hati orang tua. Karena orang tua itu kalau sedih air matanya nggak keluar, air matanya jatuh ke dalam. Dia tak bilang, dia tak mau menyakiti hati kita. Kadang-kadang di kamar dia menangis saja akibat kelakuan kita. Kenapa saya tahu? Karena saya bergaul banyak dengan orang tua. Dia di kamar, karena kita bentak dia, menangis dia di dalam. Air matanya jatuh ke dalam. Dan ketika air matanya jatuh ke dalam, sengsara dunia kita. Nah, buat ibu-ibu, andaikan ada anak-anak kita yang masih belum taat, masih belum baik, saya sering bilang kepada ibu-ibu jamaah saya dimanapun berada, apapun yang terjadi kondisi anak kita sekarang, tetap paksakan diri ridhoi mereka. Paksakan diri ridhoi mereka. Kenapa? Karena kalau kita tak ridho dengan mereka, bakal sengsara dunia mereka. Nauzubillah. Saya punya banyak teman, orang tuanya curhat ke saya. Nel, saya tak mau lagi ngomong sama anak saya. Saya tak mau lagi ngomong dengan teman kamu itu. Kata saya, Pak, izin saya Pak, apapun kondisi teman saya, paksakan Pak, ridhoi mereka Bu. Karena dia nih teman saya. Kalau ibu dan bapak tak ridho, sengsara nanti teman saya. Sementara teman saya akan terus bersama saya. Jadi buat ibu-ibu juga, kalau ada anak kita masih belum sesuai keinginan hati kita, maaf, paksakan diri, ridhai mereka. Paksakan, nggak ada cara lain. Dan kalau ada anak-anak di luar-luar sana yang masih belum lagi taat, ayolah, kalau bahasa sayanya keep moving. Apa kata orang tua? Manut. Kalau dia sakit, perhatikan dia. Kalau seandainya dia ngomong, jangan menyelanya. Karena orang tua itu makinlah dia tua, makin balik ke anak muda. Makin balik dia ke masa kecilnya. Kadang-kadang dia butuh perhatian, sehingga dia kemudian banyak ngomong kepada kita.
Anggu-anggu ajalah. Yang penting kita tidak menyakiti hatinya. Kalau ada ibu-ibu yang di sini merawat orang tua yang sedang sakit, saya pesankan kepada kita semuanya untuk sabar, tabah merawat orang tua yang sedang sakit. Kadang-kadang ada yang protes, Nel, orang tua kita waktu membesarkan kita lucu Nel, makanya dia bisa tabah. Sekarang saya merawat orang tua saya yang sakit, enggak lucu Nel, bagaimana saya bisa tabah? Orang tua saya sakit nyinyir, orang tua saya salah, saya enggak salah disalah-salahkan. Jadi dia banding-bandingkan. Orang tua kita udah membesarkan kita, tapi dia membesarkan kita waktu kecil kita unyu-unyu gitu ya. Sekarang kita rawat dia, waktu dia udah tua dia nggak lucu. Saya bilang, iya, tapi berapa tahunlah engkau merawat orang tuamu? Mungkin tak lama lagi. Sementara orang tua engkau merawat engkau sampai engkau dipindahkan kepada suamimu. Yang ada udah lagi tuh kalau sakit ada apa-apa bercerai, baliknya kemana? Ke orang tua. Balik lagi ke orang tua ujung-ujungnya kan. Dimarahi suami, diusir, baliknya ke orang tua. Susah punya anak banyak, titip ke orang tua. Nah kalau orang tuanya sakit palingan tak lama merawatnya. Semoga Allah tabahkan kita, amin. Dia beda bu di Mekah dengan di sini bu. Makanya hal yastawil ladina ya'lamuna ma la ta'lamun ya. Tak mungkin sama orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Kalau di Mekah sana, di negeri Arab sana, saya punya teman asli Arab. Itu bolak-balik ke pengadilan Bapak Ibu, adik beradik. Kenapa? Berebut ingin merawat orang tua yang sakit. Jadi yang merawat itu adalah anak kandung yang paling akhir. 3 bulan orang tua dia sama dia, kakaknya nggak ikhlas. Wah ini orang tua harus sama saya ini. Adiknya nggak mau kasih. Akhirnya ke pengadilan. Pengadilan yang menentukan jadwal piket untuk merawat orang tua. Saking berebutnya ingin merawat orang tua yang sakit, karena taunya berapa pahala merawat orang tua yang sakit. Kalau kita betulak betundo merawat orang tua yang sakit, jadi pahalanya luar biasa. Nah nggak kayak gitu Ustazah. Okelah kami taat saat mereka hidup, kami tidak menyela omongan mereka, kami rawat ketika mereka sakit. Pertanyaannya, kayak mana Ustazah kalau mereka sudah meninggal? Menurut saya ini juga sangat penting. Bapak Ibu yang saya sayangi karena Allah, kalau ada orang tua kita yang telah meninggal, bakti kepada mereka meninggal, apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama, sering saya ceramahkan, yang pertama jangan lupa kuatkan iman kita, kirimkan Quran sampai hatam buat dia. Jadi kalau dia udah meninggal nih, khatamkan Quran buat orang tua kita itu. Caranya gimana? Caranya baca 2 lembar setiap habis sholat, 2 lembar subuh, 2 lembar zuhur, 2 lembar asar, 2 lembar maghrib, 2 lembar isya. Berarti sehari 10 lembar, betul? 10 lembar itu 1 juz. Kali 10 kali 30 hari 30 juz. Nanti kita berdoa, ya Allah, saya baca Quran, dengan baca Quran ini lapanglah kuburan mak saya, ringanlah sisa kubur orang tua saya, berhentilah malaikat menyiksanya. Itu ya, kirimkan Quran sampai hatam. Yang kedua, fa illam tastati, kalau nggak bisa kirimkan Quran sampai hatam, faqra ma tayassara minal Quran, baca jantungnya Al-Quran. Apa jantung Quran? Yasin. Kenapa mesti Yasin? Pertama karena dia jantungnya Al-Quran. Kedua karena memang sangat disunnahkan. Kapan baca Yasin? Kapanpun boleh. Oh, ada orang baca Yasin saat Jumat Kliwon, bukan Kliwon pengusir hantu, bukan. Karena wafil yaumil Jum'ah, di hari Jumat, malaikat turun ke permukaan bumi dan kemudian mengaminkan doa malaikat saat itu, mengaminkan doa manusia saat itu, dan melipat gandakan seluruh amal manusia. Jadi kalau ibu mau baca Yasin, usahakan di malam Jumat. Kenapa malam Jumat? Karena Kamis maghrib itu udah Jumat. Karena pergantian waktu dalam Islam dimulai dari maghrib. Jadi Kamis maghrib itu udah Jumat sampai Jumat maghrib. Pertama, kirimkan Quran sampai hatam. Kedua, kirimkan Yasin. Yang ketiga, nggak bisa kirimkan Yasin, faqra ummul Quran alfa. 1, kirimkan Quran sampai hatam. 2, kirimkan Yasin. 3, kirimkan Al-Fatihah. Kalau orang tua kita yang udah meninggal, kita ingin bakti nih sama dia nih ya. Dan yang keempat,
perbanyak mengirimkan wasilah. Apa itu wasilah? Setiap kita berbuat baik, kita doakan untuk orang tua kita. Ya Allah, saya baca Quran. Dengan baca Quran ini, lapanglah kuburan mak saya. Ya Allah, ya Tuhan, saya wakaf. Dengan wakaf ini, ringanlah sisa kubur orang tua saya. Ya Allah, ya Tuhan, saya sedekah. Dengan sedekah ini, berhentilah malaikat menyiksa orang tua saya. Ya Allah, ya Tuhan, saya zikir. Dengan zikir ini, lapanglah kuburan mak saya. Itu namanya wasilah. Setiap berbuat baik, doakan untuk orang tua kita. Kita punya uang, belikan Quran wakaf, lalu kita berdoa, ya Allah, saya wakafkan Quran ini. Dengan wakaf ini, lapanglah kuburan orang tua saya. Itu namanya wasilah. Setiap berbuat baik, doakan untuk orang yang meninggal dunia. Makanya pernah ngelihat Quran Yasin ada foto orang di depannya? Nah, itu dia ada anak meninggal, lalu kemudian ada orang tua meninggal. Orang tua meninggal itu meninggalkan harta, lalu kemudian anaknya soleh, lalu dia ambil uang bapaknya, lalu kemudian dia buat Quran Yasin, atau dia ambil uang dia, lalu dia cetak Quran Yasin, lalu kemudian dia berdoa, ya, dia bagikan Quran Yasin itu kepada orang, ditaruhnya foto bapaknya di depan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang karamatullah ayahanda kami Bulan bin Fulan, mohon doa. Apa maksud? Dia berharap ketika kita bacakan Yasin, diwasilahkan, didoakan untuk bapaknya yang meninggal dunia. Jadi kalau ada orang tua kita meninggal, kirimkan Quran sampai hatam, kirimkan Yasin, kirimkan Al-Fatihah, kirimkan wasilah. Setiap berbuat baik, doakan untuk dia. Dan kemudian yang kelima, perbanyak ziaratul kubur, ziarah kubur. Suatu ketika Rasul jalan di antara dua kuburan. Kuburan sebelah kanan ada mayat yang sedang disiksa karena kencing tak cebok. Kuburan sebelah kiri ada mayat yang sedang disiksa karena kencing berdiri. Lalu Rasul jalan di antara dua kuburan itu, bertanya Abu Bakar dari belakang, kau ngapain ya Rasulullah? Saya sedang membersihkan kuburan ini. Ngapain kau bersihkan kuburan ini ya Rasul? Saya ingin meringankan beban siksa ahli kubur. Apa makna? Jangankan mendoakan, membersihkan kuburan saja meringankan siksa, apalagi mendoakannya. Betul? Kayak mana cara ziarah? Pertama, disunnahkan kita berwudu. Yang kedua, kita disunnahkan untuk memakai pakaian yang tak mencolok. Lalu kemudian pergi ke lingkungan kuburan. Lalu kemudian kita ucapkan Assalamualaikum ya ahlil kubur. Nggak usah tunggu dia jawab, langsung masuk aja. Ya, setelah masuk, kemudian apa? Kita bersihkan kuburan itu, maka insya Allah ringan siksanya. Dan doakan dia, Masya Allah. Dan terakhir, sebagai penutup, apa yang kita lakukan untuk orang tua kita meninggal, khusus buat adik-adik, mumpung ada anak muda di sini, belajarlah memandikan, mengkafani jenazah. Karena kalau bisa saat orang tua kita meninggal, kita yang memandikan, kita mengkafani. Ibu, kalau ibu meninggal, yang jadi imam siapa? Bukan suami, tapi anak laki-laki yang soleh. Doa anak laki-laki yang soleh. Tapi kalau tidak ada anak, ya udahlah, terpaksa lagi suami. Ya, belajarlah memandikan, mengkafani jenazah. Buat adik-adik yang ada, minimal lah dalam keluarga kita ini, kita selamatkan. Memandikan, mengkafani jenazah tidak susah, mudah saja. Ya, yang penting kita mau belajar. Praktek, undang ustadz ke rumah, salah satu jadi mayat. Ya kan tinggal cari kain kapan aja kan. Belajar memandikan, belajar menyolatkan. Takbir pertama baca apa? Takbir kedua baca apa? Ini bukan sepele. Jangan sampai nanti ketika orang tua meninggal kita nganga-nganga aja. Apa ya? Jangan. Nauzubillah. Ini penting tapi jarang diperhatikan. Nah, maka mumpung ini satu keluarga, saya ingatkan nih. Minta anaknya belajar memandikan, mengkafani jenazah. Ini kan punya banyak saudara sepupu. Kumpulkan semua sepapa dan sepupu itu. Iya kan? Belajar di rumah. Memandikan, cara mandi cemana, bersihkan lubang-lubang, cara mengkafani gimana. Lalu kemudian menyolatkan, ya, yang laki-lakinya langsung belajar cara menyolatkan menjadi imam. Karena anak itu tidak bisa kita harapkan di dunia. Bagaimana kita harapkan dia di dunia udah sibuk dengan keluarganya, betul ya? Maka kita cuma bisa mengharapkan saat kita meninggal dunia.
Sebentar aja itu, belajarlah memandikan, mengkafani jenazah. Saya jujur sudah sangat sedih menengok kondisi makin hari makin susah. Ya, susahnya gimana? Saya kalau meninggal memandikan itu saya tak risau nengok mayatnya. Risau, sedih saya nengok orang hidup. Kadang-kadang anaknya ganteng, spike rambutnya, kena lalat terpeleset. Tapi ketika dia memandikan orang tuanya tak bisa. Nauzubillah. Maka ibu-ibu memanglah ya, dulu saya bapak mak saya tak sekolah, adik beradik 4 orang, saya anak paling kecil. Tapi walaupun mak bapak saya tak sekolah, kami dulu kalau ada orang meninggal kami tak boleh sekolah, disuruh tengok macam mana mayat dimasukkan ke liang lahat, macam mana memandikan jenazah, macam mana menyolatkan jenazah. Bapak saya buruk. Suatu ketika saya pernah ujian catur-ulan, bapak saya gedor-gedor pintu kelas, lalu ketemu dengan guru agama. Ada apa pak? Nela harus pulang. Ujian pak, nanti tinggal kelas pak, kata guru MDA, guru agama saya. Apa kata bapak saya? Tidak apa-apa ditinggal kelas, yang penting dia ngerti cara memandikan, mengkafani jenazah. Dijujuang pulang ke rumah, disuruh menengok bagaimana bentuk mayat dimandikan, bagaimana mayat dimasukkan ke liang lahat, disuruh melihatnya. Kalau sekarang agak lain sikit. Yuk bu, kita ke kuburan, ikutin jemaah. Tidak usah ustazah. Kenapa bu? Ada anak kecil. Emang kenapa? Tersapu beko. Dulu lain, sekarang lain. Ya kan? Dulu saya kecil-kecil tidak ada tersapu, saya aman aja sampai sekarang. Nah sekarang ini banyak pemahaman yang keliru sehingga kualitas menjadi berkurang. Maka kita simpulkan, 1, sami'na wa ata'na. Kalau dengan orang tua, manut, nurut. Kalau dia sakit, perhatian, bikin hatinya senang. Kemudian selanjutnya, kalau dia ngomong, jangan disela. Kalau dia meninggal, kirimkan Quran sampai hatam, kirimkan Yasin, Al-Fatihah, wasilah, ziarah, dan belajar memandikan, mengkafani jenazah. Kalau beberapa hal ini kita amalkan, insya Allah saudara-saudara kita, anak-anak muda kita, insya Allah akan menjadi anak yang soleh-soleha. Amin. Oke. Hidup. Meninggal. Oke. Baik Bapak Ibu, kita akhiri pertemuan kita dengan doa ala hazihin niyah. Al-Fatihah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujibah sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizqina, taubatan qabla al-maut, rahmatan indal maut, maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut, najatan minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayna rabbana bisalam wa dakhalnal jannata darussalam. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya hazal jalali wal ikram. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, na'udzubika minal ajazi wal kasal, na'udzubika minal jubni wal bukhli, na'udzubika min ghalabati dini wa qahar rijal. Allahumma innaka afuun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma khususan ila arwahi abina Suwardi Tuyar, wa ila arwahi abina Zalaluddin, wa ila arwahi ummina Inna Kusuma, wa ila arwahi abina Afrizal. Allahumma fil lahum warhamhum wa'afi wa'afu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waghsilhum bil ma'i was salji wal barad wa naqhi minal khataya kama yunakka sabul abyadu minad danasi wa abdilhum daran khairan min darihim wa ahla khairan min ahlihim ya rabbal alamin. Allahumma khususan ila arwahi abina Suwardi Tuyar, Zalaluddin, Afrizal, wa ila arwahi ummina Ina Kusuma. Allahumma ja'al qabrahum rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahum huratan min hufarin niran. Allahumma khususan ila hadhil jama'ah wa ila hadi ahlil bait. Allahumma anzil rahmataka wa maghfirataka wassalamuka wa barakatuka sihataka ilaina ya rabbal alamin. Allahumma yassir alaina umurana wa la tu'assir alaina umurana ya rabbal alamin. Allahumma in kana rizquna fis sama fa'anzilhu wa in kana rizquna fil ardi fa'akhrijhu wa in kana rizquna ba'idan faqribuhu wa in kana rizquna haraman fatahhiruhu wa in kana qalilan fakaththirhu ya rabbal alamin. Allahumma istajib du'ana ya Allah, sajib du'ana ya Rahman ya Rahim ya mujibas sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin.